Apa kabar semuanya? Saya berharap setiap kita dalam keadaan yang diberkati Tuhan, sukacita Tuhan, dan kekuatan Tuhan menyertai setiap kita. Nah, hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah kita di Kitab Roma yang mengajar kita untuk sungguh-sungguh hidup dengan beriman penuh kepada karya Kristus di kayu salib. Nah, dikatakan dengan iman kita dibenarkan, dengan iman kita mengalami kemenangan, dengan iman kita memperoleh semua yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Karena itu, mari kita menerima firman ini dengan iman, bukan dengan logika manusia semata. Nah, firman hari ini saya beri judul berkemenangan atas dosa. Sama-sama kita membaca firman Tuhan dari Roma 6 ayat 1 sampai 14. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat terakhir, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak, Ibu, Saudara, dulu setiap kita datang ke gereja waktu ibadah offline, pada hari Minggu, pasti akan mengusahakan datang dengan pakaian bagus. Betul ya? Kita pasti akan mengusahakan dandanan yang rapi. Nah, kalau ada baju baru biasanya langsung dipakai ke gereja. Nah, beribadah dengan bagus, memuji Tuhan, dan mendengarkan Tuhan tentunya. Rasanya itu bahagia kalau sudah ibadah. Saya percaya setiap kita mengalaminya. Tidak ada beban dan rasanya dosa itu sudah ditanggalkan pada saat kita beribadah. Dan setelah keluar dari ibadah rasanya plong, gitu ya. Rasanya sukacita menyertai hidup kita. Nah, tetapi sayangnya banyak orang setelah keluar dari gereja, dari Senin sampai Sabtu, hidupnya tidak sama seperti di gereja lagi, tetapi kembali
seperti keadaan semula. Jadi yang mabuk masih mabuk, yang masih suka bergosip, masih suka melakukan dosa. Kira-kira mengapa bisa demikian? Itu karena orang itu tidak menang atas dosanya. Karena belum menang atas dosa itu. Nah, apakah niatnya baik pada saat ibadah? Pasti iya. Apakah ia ingin hidupnya lebih baik? Pasti iya. Apakah dia ingin berubah? Pasti iya. Tetapi ibadah 1,5 jam di hari Minggu tidaklah cukup membuat kita bisa menang atas dosa. Nah, pertanyaannya sekarang, jadi bagaimana Pak Roni bisa berkemenangan atas dosa? Nah, hari ini kita akan belajar dari firman tadi. Yang pertama saya belajar adalah bagaimana kita bisa berkemenangan atas dosa, yaitu tidak berdiam dalam dosa. Mari kita sama-sama katakan tidak berdiam dalam dosa. Artinya apa? Kita harus keluar dari dosa kita. Di Roma 6 ayat 1 dan 2 tadi berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, pertanyaan Rasul Paulus berkata tadi disengaja, bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Nah, dia mengacu kepada pasal 5, dia berkata begini, memang Rasul Paulus mengatakan, di dalam Kristus ada kasih karunia yang melimpah, apapun dosa seseorang, seburuk apapun dosa kita, seperti wanita yang kedapatan berzina, harusnya dihukum dan dirajam batu sampai mati. Tetapi Tuhan Yesus mengampuni dia. Tuhan Yesus memberikan anugerah yang melimpah kepada wanita itu. Tetapi di pasal 6 ini, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma dan juga kepada setiap kita yang membaca sekarang ini. Anugerah Allah berlimpah bukan berarti kita bisa dengan sengaja melakukan dosa yang sama berulang-ulang. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada wanita yang kedapatan berzina itu, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi sekalipun disebutkan dosa bertambah banyak, kasih karunia juga semakin banyak bertambah. Bukan berarti semakin banyak dosa yang disengaja, yang akan dilakukan, maka semakin banyak pula kasih karunia yang diberikan kepadanya. Jadi Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Jadi disengaja, hari ini saya mau berdosa banyak, sengaja, toh juga Tuhan memberikan kasih karunia yang banyak. Jadi maksudnya bukan seperti itu. Nah, kesalahan cara berpikir demikianlah yang membuat banyak orang Kristen tetap hidup di dalam dosa. Mereka tidak bisa keluar dari dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, anugerah Allah berlimpah bukanlah untuk kompromi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Bukanlah membuat kita supaya tekun di dalam dosa. Tetapi yang Rasul Paulus maksudkan ialah ketika kita menyadari bahwa kita orang berdosa, ada satu kesadaran bahwa Allah tetap mengasihi kita dan menyadari bahwa Allah menginginkan kita bertobat. Nah, Allah mau kita tidak berdiam dalam dosa, tetapi keluar dan meninggalkan dosa yang lama. Meninggalkan cara-cara hidup yang salah, dan mulai melangkah hidup yang baru. Nah, jangan juga kita berkata, banyak orang berkata begini, Tuhan, aku tidak pantas menjadi umat-Mu. Dosaku terlalu banyak, karena itu saya tidak layak berdoa, tidak layak ke gereja, tidak layak diampuni. Kelihatannya seperti rohani, rendah hati, tetapi malah dia tetap tinggal dalam dosa yang sama. Nah, orang yang demikian tidak akan pernah berkemenangan atas dosanya. Sampai dia bangkit,
dan tinggalkan cara hidup berdosa dan keluar dari lingkungan yang berdosa. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Saya ulang sekali lagi, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi, tidak ada cara lain selain keluar dari dosa itu. Ada seorang yang pernah saya muridkan dulu, waktu kita pertama kali kenal, hidupnya bekerja di pantai. Saudara tahu di pantai Kuta di sana, orang putih menjadi hitam semua, begitu ya. Dan dia dengan teman-temannya sudah terbiasa mabuk, bahkan ada yang terlibat jual narkoba. Nah, singkat cerita, dia bertobat dan memberi diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi setelah itu, dia masih sulit mengalami perubahan hidup, sekalipun rohnya sudah baru. Mengapa demikian? Karena dia masih tinggal di tengah-tengah orang yang tidak membangun dia. Nah, kemudian suatu hari, dia memutuskan keluar dari lingkungan itu dan mencari pekerjaan baru dan tempat tinggal yang baru. Nah, hidupnya makin lama makin berubah dan kalau sampai sekarang dia sudah melayani Tuhan. Dia punya usaha sendiri, diberkati oleh Tuhan dan punya pasangan anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, rahasianya apa, Bapak Ibu Saudara? Dia tidak berdiam dalam dosa, tetapi dia memutuskan keluar dari dosa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun situasi saudara sekarang ini yang membuat sering jatuh bangun di dalam dosa, jangan berdiam di situ. Ambil tindakan untuk keluar dari dosa itu. Misalnya, kalau ada tontonan-tontonan di HP kita, ada tontonan jorok, tontonan porno. Mungkin dulu sebelum kita bertobat, berteman dengan mereka, ayo mulai ambil tindakan langsung keluar dari komunitas itu. Kalau dulunya berteman di Facebook, sekarang mulai ambil keputusan, langsung unfriend, gitu ya. Langsung putus persahabatan. Kalau dulunya kita follow mereka di Instagram, langsung di unfollow. Kalau tadinya subscribe di YouTube, langsung unsubscribe. Ambil keputusan, jangan berdiam di dosa itu. Ada amin? Katakan di sebelahmu, jangan berdiam dalam dosa, tapi keluar dari dosa itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa berkemenangan atas dosa? Yaitu menyatu dengan Kristus dikatakan. Nah, menyatu artinya menjadi satu. Tidak bisa dipisahkan. Saudara, seperti air dan gula, itu kalau dicampur menjadi satu, tidak bisa dipisahkan lagi. Tidak bisa kembali seperti semula, karena sudah menyatu. Nah, di Roma 6 ayat 3-10 saya bahkan bacakan ulang, demikian dikatakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8 berkata, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia.
Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita dibaptis setelah bertobat? Atau setelah menjadikan Yesus Tuhan dalam hidup kita? Tentu alasan pertama adalah karena itu adalah perintah Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar perintah, tetapi supaya kita menyatu dengan Kristus. Yaitu apa? Mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Ayat 5 berkata, sebab kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Saudara, ini gambaran yang dibaptis. Jadi dia ditenggelamkan, kemudian dia bangkit dari air. Nah, ini harus diterima dengan iman. Jadi dengan bertobat, kita beriman, kita telah mati bagi dosa. Sama seperti Kristus mati di kayu salib. Kemudian dengan ditenggelamkan dalam air, kita beriman bahwa tubuh lama kita dikuburkan. Sama seperti Kristus dikuburkan dikatakan. Sehingga tubuh lama kita hilang kuasanya dan dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Nah, dengan bangkit dari air, keluar dari air, kita beriman, kita bangkit dengan tubuh yang baru. Sama seperti Yesus bangkit dari kubur. Bangkit dengan tubuh baru, yaitu tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Nah, kebangkitan Yesus menyatakan kematian tidak berkuasa lagi atas dia. Iblis tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, kuasa yang sama Tuhan Yesus juga berikan kepada kita. Sehingga iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kematian tidak bisa berkuasa atas hidup kita. Sekalipun mungkin secara jasmani kita bisa mati tubuh kita, tetapi roh kita akan hidup bersama-sama dengan Allah kita dalam kekekalan. Jadi katakan di sebelah kiri kananmu, iblis tidak berkuasa atasmu, tetapi engkau berkuasa atas iblis. Galatia 3 ayat 27 berkata, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kita menyatu dengan Kristus. Jadi apapun dosa yang berusaha menjatuhkan kita, apapun pekerjaan si iblis berusaha melemahkan iman kita, ingatlah waktu Bapak Ibu dibaptis. Ingatlah waktu kita dibaptis. Itulah tandanya, itulah materainya. Engkau sudah mengenakan Kristus. Engkau sudah menyatu dengan Kristus. Jadi apa yang Yesus punya, kita punya. Kuasanya sudah diberikan kepada kita. Karena itu tidak ada roh apapun di dunia ini yang sanggup menghadapi kita. Rohnya yang ada di dalam kita dikatakan lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Jadi iblis itu ada di bawah kaki kita. Kita punya kuasa untuk mengusir iblis. Kita punya kuasa untuk mengusir roh jahat dari hidup kita. Kita punya kuasa untuk mengatakan dalam pikiran kita, dalam hati kita, hai engkau tunduk pada Tuhan. Hai jiwaku tunduk pada Tuhan. Jadi waktu pikiran jahat datang, waktu pikiran kotor datang, kita bisa berkata, hai pikiranku, hai pikiran kotor, hai pikiran jahat, hai pikiran takut, hai pikiran putus asa, stop di dalam nama Tuhan Yesus. Maka dia akan berhenti dan dia akan tunduk.
Jadi jangan biarkan pikiran-pikiran melamun. Ada amin? Katakan di sebelah kiri kananmu, jangan biarkan engkau melamun. Bapak Ibu Saudara, saya sekalipun sudah gembala, ada masa di mana saya merasa seperti tidak layak jadi gembala. Bahkan dalam menyusun khotbah kadang-kadang kok susah banget gitu ya. Menyusun ide dan kata-katanya susah sekali. Rasanya saya tidak mampu. Bahkan semakin saya belajar, semakin sekolah gitu ya. Jadi bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit sebetulnya. Jadi semakin berhati-hati. Karena apa? Karena berkhotbah itu harus memperhatikan aturan-aturannya, latar belakangnya, bahasa aslinya, tafsirannya. Jadi tidak bisa dibikin-bikin sendiri. Bagi saya butuh kerja keras yang luar biasa. Karena saya dulu bisnis, lebih mudah buat saya untuk berbisnis. Hanya ketemu orang basa-basi, ngobrol ngaruh kidul, habis itu deal. Habis itu pulang saya. Pulangnya bawa uang lagi. Jadi tidak sulit-sulit mau ngomong apa ya. Tapi khotbah begitu sangat sulit bagi saya. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, saya tidak membiarkan diri saya larut dalam pikiran kacau itu. Saya tidak membiarkan saya dilemahkan oleh tipu daya si iblis. Karena Tuhanlah yang memilih saya, artinya Tuhan pasti memberikan kemampuan buat saya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya confesskan firman Kristus. Saya satukan hati saya dengan cara berpikir Kristus. Saya ingatkan diri saya di Filipi 4 ayat 13. Waktu keadaan sulit itu datang, saya katakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, I can do all things through Christ who strengthens me, which strengthens me. Dan di Markus 9:23 berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itulah yang membuat saya bisa menjadi semangat terus. Membuat saya menjadi terus belajar. Saya satukan pikiran saya dengan Kristus. Nah, seperti yang saya katakan minggu lalu di khotbah di YouTube. Jadi ada satu kesaksian seseorang yang pernah positif COVID. Di tengah-tengah pikiran negatif yang menyerang dia, dia melawannya dengan perkatakan firman Kristus. Tentu di satu sisi ada suara yang mengatakan kamu bisa mati. Karena kenyataannya memang banyak yang mati karena COVID. Tetapi dia melawannya dengan firman itu. Dan sekarang dia bisa sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita beriman, Yesus ada di dalam hidup saya. Dia berkuasa di dalam hidup kita. Kita pasti bisa berkemenangan atas dosa. Kita bisa berkemenangan atas pekerjaan-pekerjaan si iblis. Ingatlah pada hari ini, waktu pikiran kacau, waktu pikiran menyerang, ada kuasa di dalam kita. Lepaskan firman Kristus. Ada kuasa Kristus yang ada di dalam kita. Engkau, Bapak, Ibu, Saudara, adalah orang-orang yang punya kuasa. Sebab Kristus ada di dalam kita. Ada amin, Bapak, Ibu, Saudara? Yang ketiga, bagaimana kita bisa berkemenangan atas dosa yang menyerang kita. Setelah kita menyatu dengan Kristus, hiduplah bagi Kristus. Nah, Roma 6 ayat 11 sampai 14 saya ulang kembali dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu,
hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan ayat 13 berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada dalam hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, memandangnya artinya berarti menganggap, mempertimbangkan, atau memperhitungkan, atau melihat diri kita mati bagi dosa. Jadi kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, sebagaimana Yesus mati bagi dosa-dosa kita, yang itu adalah fakta dan kebenaran. Demikian juga kita memandang atau memperhitungkan bahwa kita juga sudah mati bagi dosa. Kita punya kuasa untuk menyatakan tidak pada dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kenapa? Karena dosa sudah mati. Seperti seseorang, sekalipun dulunya suka mabuk, tetapi kalau dia sudah mati, dikasih minuman keras pun dia tidak akan respon. Kenapa? Karena dia sudah mati. Demikianlah kita dikatakan memperhitungkan, mengimaninya. Contoh, yang dulunya Bapak Ibu Saudara cepat tersinggung. Nah, siapa di sini yang cepat tersinggung? Tetapi setelah di dalam Tuhan, apakah yang membuat kita tersinggung tetap ada? Tetap ada. Jadi jangan pernah berpikir kalau sudah dalam Yesus tidak ada orang yang akan menyinggung kita. Pasti tetap ada di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita beriman, kita sudah mati bagi dosa, maka respon kita pasti berbeda. Kita tidak tersinggung lagi. Bukan karena kekuatan kita bisa tidak tersinggung. Tetapi karena kekuatan Tuhan Yesus yang ada di dalam kita, yang memampukan kita bisa berespon dengan benar. Jadi waktu kita beriman, saya sudah mati bagi dosa. Ada kekuatan supranatural dari Allah. Rohnya bekerja di dalam hidup kita yang membuat kita mudah mengampuni. Nah, demikian juga selanjutnya kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan bagi Allah. Itu adalah fakta dan kebenaran. Nah, demikianlah juga kita memandang atau memperhitungkan kita ini sudah bangkit dan hidup bagi Allah. Nah, memperhitungkan dikatakan ini bukan hanya sekedar hayalan Bapak Ibu Saudara dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi memperhitungkan itu benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus dan mulai melangkah dalam kebenaran firman. Jadi, hidup bagi Allah mulai melangkah, mulai menghidupi kebenaran firman Allah itu. Nah, sewaktu kita menempatkan otoritas firman Tuhan atas hidup kita, belajar mencintai apa yang dicintai Allah, belajar membenci apa yang dibenci Allah, itulah cara kita hidup bagi Allah. Nah, pertanyaannya adalah, tahukah kita apa yang dibenci Tuhan? Tahukah kita apa yang dicintai Tuhan? Nah, untuk tahu, tidak ada cara lain selain kita harus membaca firman Tuhan. Dan memberi diri dimuridkan. Supaya apa? Supaya tidak salah-salah mengerti.
supaya tidak mendapatkan informasi-informasi yang hoax gitu ya. Zaman sekarang kan banyak sekali hoax yang mengakibatkan kerusuhan di negeri ini. Nah, tahukah saudara, kalau Tuhan itu benci gosip? Kalau kita tahu, pasti kita tidak akan bergosip. Tahukah saudara, kalau Tuhan itu benci kepada orang yang susah berubah? Yang keras kepala, yang tegar tengkuk seperti orang Israel di padang gurun? Kalau kita tahu Tuhan benci kepada orang yang keras kepala, kita pasti mau berubah. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Mau menerima masukan dari pasangannya yang sudah menikah, mau menerima masukan dari orang tua, mau menerima masukan dari pemimpin-pemimpin, bahkan mau menerima masukan dari anak-anaknya. Tahukah saudara, kalau Tuhan itu senang sekali kalau kita berdoa untuk orang lain. Kalau kita tahu, maka kita akan suka berdoa. Tahukah saudara, kalau Tuhan itu senang kepada orang yang suka memberi? Kalau kita tahu, kita pasti akan suka memberi. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Begitu banyak hal yang disenangi oleh Tuhan. Dan juga sebaliknya. Dan kalau kita mengatakan, ya Tuhan, saya mau melakukannya, maka kita adalah orang-orang yang hidup bagi Allah. Katakan di sebelah kiri kananmu, ayo kamu pasti bisa hidup bagi Allah. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Saya akan tutup dengan 1 Korintus 15 ayat 57. Tuhan berkata demikian, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan Yesus membuktikan dia menang atas maut, dia menang atas kematian, dan kuasa kebangkitannya sudah diberikan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Jadi apapun persoalan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, ada satu garansi, Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Apapun bentuk dosa yang berusaha menghancurkan hidup kita, Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa untuk mengalahkannya. Karena itu, mari setiap kita mulai melangkah untuk tidak berdiam di dalam dosa. Keluar dari dosa kita. Yang kedua, mari kita menyatu dengan Kristus. Yang ketiga, mari kita hidup bagi Kristus. Mulai melangkah melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka kita pasti berkemenangan atas dosa kita. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu Saudara? Mari kita satukan, kita berdoa bersama-sama untuk firman ini menjadi berakar di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Kami diajarkan bagaimana kami hidup berkemenangan atas dosa. Dan kami sungguh percaya, sungguh beriman. Setiap kami yang sudah menjadikan Engkau Yesus. Setiap kami yang sudah menyatu di dalam Yesus. Yang percaya kepada kematian, kebangkitan-Mu. Tuhan, Engkau memberikan kami kuasa sebagai anak-anak Allah. Engkau memberikan kami kuasa atas dosa. Kami punya kuasa mengalahkan setiap rancang-rancang si iblis. Hamba berdoa biar seluruh jemaat mereka menangkap ini, mulai mereka mengkonfeskan firman ini, mulai mereka memperkatakan firman Tuhan, mereka mulai memperkatakan kebenaran Tuhan atas hidup mereka. Waktu iblis mulai menyerang, mereka mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Kalau mereka tinggal, kalau kami ada yang tinggal dalam satu komunitas yang tidak mendukung, di dalam satu bahkan tontonan yang tidak benar, kami berani mendelete, menghapusnya,
sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah Engkau Tuhan, biarlah firman ini dimateraikan bagi seluruh jemaat, sehingga kami boleh menjadi umat yang berbuah di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita berkata, amin.